Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Lukman Hakim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang salah satu tokoh besar bangsa Indonesia, seorang ulama sekaligus negarawan yang telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah negeri ini. Beliau adalah Idham Khalid. Idham Khalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satul, Kalimantan Selatan. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi. Beliau memulai pendidikan dasarnya di kampung halamannya, lalu menunjukkan ke pendidikannya pesantren dan sekolah-sekolah Islam di Jakarta. Salah satu kelebihan beliau adalah kemampuan berbahasa Arab dan pengetahuan agama yang mendalam. Pendidikan beliau tidak hanya di bidang agama, tetapi juga dalam bidang sosial politik. Hal ini yang menjadi bekal penting ketika beliau memasuki dunia pergerakan dan pemerintahan. Kiprah di organisasi keagamaan. Salah satu peran paling besar yang dijalani oleh Idham Khalid adalah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari tahun 1956 hingga 1984. Bayangkan, hampir 30 tahun beliau memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Nahdlatul Ulama bukan hanya dikenal sebagai organisasi keberagaman, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan politik yang diperhitungkan. Di bawah kepemimpinannya, Nahdlatul Ulama banyak terlibat dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dakwah, dan politik kebangsaan. Idham Khalid dikenal sebagai sosok yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan umat dan kepentingan negara. Selain aktif di organisasi keagamaan, Idham Khalid juga memainkan peran penting dalam pemerintahan. Beberapa jabatan strategis yang pernah beliau emban antara lain: 1. Wakil Perdana Menteri RI pada masa Kabinet Aji Sastronegoro. 2. Dan Kabinet Juanda 1956 sampai 1959. Di masa ini beliau menjadi jambatan antara kekuatan Islam dan negara. 2. Ketua DPR dan MPR RI 1972 sampai 1977. Ini adalah posisi penting di masa awal Orde Baru. Idham Khalid menjadi tokoh Islam yang dipercaya memimpin lembaga legislatif tertinggi. 3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 1978 sampai 1983. Di bawah ini pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam posisi ini beliau fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama bidang sosial dan keagamaan. Salah satu hal yang patut kita teladani dari Idham Khalid adalah sikap moderat dan toleran yang beliau miliki. Dalam berbagai konflik politik dan perbedaan pandangan, beliau selama menjadi penengah yang bijaksana. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak dan selalu mengedepankan musyawarah dan dialog. Karisma beliau sebagai ulama dan negarawan membuat banyak pihak hormat padanya, bahkan dari kalangan non-muslim sekalipun. Penghargaan dan warisan Idham Khalid setelah wafat pada 11 Juli 2010. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Idham Khalid pada tahun 2011. Gelar ini menjadi bukti bahwa perjuangan beliau diakui secara resmi sebagai bagian penting dari sejarah bangsa. Dari perjalanan hidup Idham Khalid, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa agama tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial, dan kebangsaan beliau adalah contoh bagaimana seorang ulama bisa menjadi negarawan yang rendah hati, berwawasan luas, dan cinta tanah air. Semoga kita bisa generasi muda mengikuti jejak beliau menjadi insan yang berilmu, berakhlak, dan berdedikasi untuk bangsa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.